Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Resya Lutfia dengan NPM 2408108081000005. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir praktikum pengadaan sains data yang telah saya buat dengan Dictionary Tree sebagai metode klasifikasi data dengan data dataset. Nah, sebelum masuk ke dalam proyek yang telah saya buat, saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan pada proyek kali ini, yaitu Dictation Tree. Jadi, Dictation Tree itu adalah algoritma flowchart yang berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan regresi atau klasifikasi. Jadi, prinsip kerja Dictation Tree itu yang pertama adalah memilih fitur terbaik untuk dijadikan pemisah, lalu yang kedua ada membagi data berdasarkan fitur tersebut, lalu yang ketiga ada proses pemisahan yang dilakukan secara berulang. Lalu hasil akhir tersebut berupa leaf node. Nah, sama lainnya dengan grafik yang telah saya tampilkan atau gambar yang telah saya tampilkan di sini. Nah, jadi di sini yang pertama adalah root node, di mana dia adalah tempat yang paling bagian yang paling informatif gitu. Lalu dia membagi sesuai dengan fitur atau prediksi, sehingga dia akan terus bercabang jika adanya prediksi yang lain hingga mencapai simpulan akhir atau adalah hasil dari prediksi terakhir tersebut gitu. Lalu kita masuk ke dalam project, yaitu yang pertama saya menjalankan library terlebih dahulu untuk library yang untuk digunakan pada project kali ini gitu. Lalu kemudian saya melakukan pemanggilan data dengan data bertipe CSV. Lalu keluarlah output seperti ini, di mana saya juga eh, menjalankan tipe data sehingga dapat dilihat bahwa date dengan tipe data objek, PRCP dengan float, Tmax dengan integer, Tmin dengan integer, dan range dengan integer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian terpenting sebelum modeling, yaitu pre-processing data. Nah, yang pertama adalah saya menghapus kolom yang saya anggap itu tidak relevan terhadap model tersebut. Di sini saya menghapus date karena dia eh, juga tidak berkontribusi dalam modeling tersebut gitu. Jadi kita dapat menghapus date tersebut. Lalu yang kedua, kita mengecek dulu apakah ada missing value atau tidak gitu. Karena kenapa kita harus mengecek missing value? Karena agar menghasilkan algoritma yang dapat membaca seluruh fitur tersebut dengan lengkap gitu, sehingga performanya itu menjadi lebih optimal gitu. Jadi kita dapat mengecek bahwa PRCP dengan 3 missing value, lalu dengan range dengan 3. Lalu kita di sini juga yang ketiga adalah kita menghapus baris data yang kosong atau missing value tersebut kita hapus gitu. Kita menghapus baris yang pada PRCP yang kosong tadi, lalu selanjutnya kita juga menghapus baris pada range yang kosong tadi. Nah, lalu selanjutnya ada fitur selection, label encoding, dan splitting data. Nah, pertama saya akan menjelaskan fitur selection terlebih dahulu. Jadi, fitur selection merupakan fitur yang memiliki pengaruh terhadap target prediksi. Jadi, fitur selection ini kita itu uh, memilih fitur yang berpengaruh. Misalnya, seperti X, kita pilih PRCP, Tmax, dan Tmin. Lalu kita juga menentukan CY-nya, yaitu range gitu. Sebagai untuk klasifikasi nantinya, klasifikasi model. Lalu kedua ada splitting data. Jadi splitting data itu dia itu kita membagi data training dan testing agar performa model bisa diuji gitu. Sehingga dia bisa untuk melatih dan mengevaluasi model gitu. Lalu ada label encoding di mana di sini yang Y atau kalau kita bilang bisa jadi variabel Y-nya itu yang range itu kita ubah menjadi bilangan yang eh, numerik gitu agar bisa dibaca oleh model gitu. Jadi seperti kayak nol ini kita ubah menjadi true, eh true ini kita ubah menjadi nol dan false ini kita ubah menjadi satu agar mudah dibaca gitu dan bisa dilatih oleh eh, mm, Python nanti gitu. Lalu ada membuat, melatih, dan memprediksi model. Jadi tahap ini merupakan inti dari modeling, di mana data ini dia dilatih untuk menjadi sebuah keputusan akhir dalam sebuah klasifikasi gitu.
Lalu ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini dibagi berdua menjadi ada classification report dan confusion matrix. Yang pertama saya akan menjelaskan classification report terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa eh, pada nilai precision antara dua kelas tersebut, recall V1 score itu dia menunjukkan nilai satu gitu. Sehingga kita dapat menyimpulkan dengan akurasinya itu dia semua semua itu datanya itu klasifikasi dengan benar gitu. Lalu selanjutnya pada evaluasi model saya akan menjelaskan tentang confusion matrix gitu. Nah, jadi pada confusion matrix ini dia menunjukkan bahwa model mengklasifikasi seluruh data dengan benar. Nah, di mana contohnya ini yang pada kita prediksi nol ini dan dianggap dia membaca itu terhadap nol itu benar gitu sebanyak 2.930 dan pada data satu yang dibaca satu itu 2.180. Intinya bahwa semuanya itu diprediksi tanpa ada kesalahan gitu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam bagian terakhir yaitu dictation tree. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk terkait sintak ini, di mana saya di sini memakai VS Code dan di sini saya menggunakan bantuan dari software grafis gitu. Nah, sehingga menghasilkan output seperti ini pada gambar di samping sebelah kanan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang paling atas ini adalah root node-nya, di mana jika PRCP-nya itu kurang daripada atau sama dengan 0,005, maka dia akan masuk pada kelas si false gitu. Nah, jadi kalau misalnya seandainya jika dia sebenarnya dia lebih, dia akan masuk dalam kelas true gitu. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di sini gininya tuh dia 0,0 di mana tidak ada kesalahan klasifikasi. Kenapa dibilang bahwa ini dia tidak ada cabang atau subtrinya itu karena bisa saja satu variabelnya itu cukup kuat dalam memisahkan antara dua kelompok. Contoh kayak PRCP ini dia tuh termasuk menjadi yang paling kuat gitu. Sehingga ataupun dia bisa juga dia tidak ada split atau lanjutan yang bisa meningkatkan akurasi. Sehingga parameter model itu dia membatasi pertumbuhan tree tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.